Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baiklah anak-anakku sekalian, ini merupakan pertemuan kedua dalam materi akidah akhlak. Dan di pertemuan yang lalu atau pertemuan pertama sudah Ustadz jelaskan tentang apa saja yang akan kita pelajari dalam semester ini. Yang perlu kita underline bersama dalam akidah akhlak ini yaitu akidah akhlak tidak hanya memberikan suatu pelajaran bagaimana kita muamalah sama Allah saja, melainkan juga bagaimana kita dengan baik mampu bermuamalah ma'an nas, mampu berhubungan dengan semua manusia dengan baik, yang mana di dalamnya ada orang tua kita, ada guru kita, ada saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Baiklah, dalam materi kedua ini kita akan menteladani beberapa Asmaul Husna. Nah, kita memahami lalu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita melangkah ke inti daripada materi, perlu Ustadz jelaskan kompetensi dasar dari pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat menganalisis dan juga menyajikan hasil analisisnya, ya, dalam upaya menteladani Asmaul Husna. Di sini ada Al-Afu, Ar-Razak, Al-Malik, Al-Hasib, lalu ada Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Nah, baiklah. Asmaul Husna, kita akan melihat bagaimana pengertian daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri berasal dari bahasa Arab, ya, berasal dari dua kata, asma wal husna, dan husna. Asma sendiri artinya adalah nama-nama, dan husna artinya adalah baik. Jadi kalau digabungkan al asmaul husna artinya adalah nama-nama yang baik. Nah, kalau kita melihat secara pengertian, secara istilah, ya, maka Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang baik yang mana dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya dan juga kemuliaannya. Jadi Asmaul Husna itulah nama-nama yang memang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalkan nama seseorang, misalkan ada nama orang namanya Rohim atau Rahman, pasti sebelum kata itu ada tambahan kata Abdul, ya, Abdul Rahman, Abdul Rahim, atau seperti nama saya Abdul Basit, ya. Artinya adalah Abdul itu merupakan hamba, ya, hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Penyayang, ya. Abdul Basit, hamba Allah yang Maha melapangkan, dan lain sebagainya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas 7 dari 99 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Afu, ya. Al-Afu artinya adalah yang Maha memaafkan. Maknanya ialah Allah memaafkan kesalahan hambanya apabila hambanya mau bertaubat. Maka ketika kita ingin diampuni oleh Allah
ketika kita sudah melakukan suatu kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, kita harus untuk menyadari kesalahan itu dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Maka insya Allah akan memaafkan kesalahan kita. Lalu bagaimana kita menteladani al-afu ini dalam kehidupan sosial bermasyarakat? Yaitu kalaupun Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan hambanya, maka sebagai manusia kita juga harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Maka salah satu hak seorang muslim atas muslim lainnya, apalagi sama-sama muslim, apabila melihat saudara kita, tetangga kita, mereka membutuhkan bantuan daripada kita, baik itu bantuan secara materi maupun secara non materi. Jadi ternyata kita itu bisa membantu orang lain tidak hanya dengan menyumbangkan uang. Kalau kita tidak mempunyai uang, tidak mempunyai harta, kita juga bisa memberikan sumbangsih berupa nasihat, berupa tenaga, berupa jasa, dan sebagainya. Baik, yang ketiga adalah Al-Malik. Al-Malik itu artinya adalah yang maha raja atau yang maha menguasai. Maknanya adalah Allah adalah penguasa seluruh alam semesta, yang mana kekuasaannya bersifat mutlak. Allah tidak memerlukan sesuatu, tetapi sesuatulah yang memerlukan Allah. Seperti makna dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, di mana Allah itu tidak beranak dan juga tidak pula diperanakkan. Kita juga dapat menemukan kata Al-Malik ini dalam surat Al-Fatihah, surat yang kita baca sehari-hari. Malik yaumiddin, artinya adalah penguasa hari akhir. Maka sekarang ini banyak orang-orang yang lebih mempercayai hal-hal mitos, pergi ke dukun, ataupun kita mungkin mencari di internet tentang semacam zodiak ataupun ramalan-ramalan yang lainnya. Itu artinya itu salah satu dari bentuk kita tidak mempercayai bahwasannya Allah itu adalah Al-Malik, yang maha menguasai, Malik Yaumiddin, bukan dukun atau bukan peramal yang menjadikan kita itu bahagia, menjadikan kita sukses ataupun tidak, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin sukses, maka haruslah kita berdoa kepada Allah semata, harus kita bersedekah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita menteladani Al-Malik ini dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan juga berdoa kepada Allah di setiap perbuatan yang kita lakukan, dan juga menjadi seorang pemimpin yang adil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Ar-Razzaq juga, bagaimana Allah secara adil dapat memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Lalu ketika kita menjadi seorang pemimpin nantinya, maka haruslah kita menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Kemudian yang keempat adalah Al-Hasib, yang mana artinya adalah yang maha memberi menghitung, yang maha memberi atau yang maha menghitung. Maknanya adalah Allah memperhitungkan amal baik dan amal buruk manusia dengan cermat dan teliti, dan akan memberikan balasan kelak di akhirat. Lalu bagaimana cara kita menteladaninya? Yaitu dengan kita beribadah dengan ikhlas, selalu mengintrospeksi diri, dan juga selalu melakukan amal kebaikan dan tidak terbujuk rayan setan. Juga tidak sedih ketika kehilangan sesuatu, karena merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus menimbang dahulu apakah perbuatan ini baik atau tidak. Apakah perbuatan ini itu bermanfaat atau tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik daripada manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Oleh karena itu seharusnya kita dapat meluangkan waktu kita untuk hal-hal yang lebih banyak manfaatnya, bukan justru malah kita meluangkan waktu untuk yang hal-hal yang menyebabkan banyak mudarat atau banyak kejelekan bagi kita.
Selanjutnya, Asmaul Husna yang akan kita bahas adalah Al-Hadi. Ya. Al-Hadi adalah yang Maha memberi petunjuk. Maknanya Allah menurunkan petunjuk kepada manusia melalui Al-Quran. Lalu Allah memberikan petunjuk sesuai dengan kebutuhan manusia. Lalu cara menteladani Al-Hadi ini yaitu dengan berpegang teguh pada sumber ajaran utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis sebagai petunjuk yang tertinggi dari Allah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan akhirat. Baik, yang keenam ada Al-Khaliq. Al-Khaliq ini artinya adalah yang Maha menciptakan. Maknanya yaitu Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam ini sesuai dengan ukuran yang telah Allah tetapkan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara adil sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Maka dalam menteladani Asmaul Husna ini, yaitu dengan cara kita berkreasi. Berkreasi yang bagaimana? Berkreasi yang bermanfaat bagi sesama kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bahan mentah, maka manusia memanfaatkannya dengan mengolahnya dengan juga tidak merusak alam. Maka bisa jadi bencana yang datang hari-hari ini merupakan ulah daripada manusia sendiri. Banjir, ya, banyak orang menebang pohon, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya adalah yang maha bijaksana. Maknanya yaitu dalam setiap peristiwa yang terjadi pada manusia pasti terdapat hikmah di balik itu. Maka hikmah adalah mengetahui yang paling asasi, baik dari sisi pengetahuan maupun perbuatan. Maka kita sebagai manusia menteladani Al-Hakim yaitu dengan memperdalam ilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan manusia kepada jalan yang terbaik dan hikmah dari Allah sehingga profesional dalam hal apapun. Apalagi kita di usia yang muda, maka kita harus banyak meluangkan waktu kita untuk mempelajari apapun dalam hal kebaikan. Maka kata pepatah, bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Nah, 7 Asmaul Husna yang kita bahas pada pertemuan pagi ini. Silahkan dari ketujuh Asmaul Husna tadi kalian pahami, ya, kalian juga dapat membaca e-booknya, dan juga jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran dengan juga menyertakan satu saja tanggapan, ya, baik itu berupa pernyataan maupun pertanyaan, ya, melalui Google Form yang akan Ustadz kirimkan linknya di bawah ini, ya.